Halo semua, perkenalkan nama saya Fajar Putra Andrian. Saya dari kelas K21. NPM saya 10124429. Saya ingin menjelaskan tentang diagram proses. Kita akan membedah bersama-sama bagaimana alat ini mampu mengubah proses yang rumit menjadi langkah-langkah visual yang sangat mudah dipahami. Secara garis besar, diagram proses adalah representasi visual yang menggambarkan urutan langkah-langkah, keputusan, dan aktivitas suatu sistem dari awal hingga akhir. Ada 3 alasan utama mengapa kita wajib menguasai diagram ini. Yang pertama, mempermudah pemahaman otak. Otak manusia memproses visual jauh lebih cepat dari teks. Yang kedua, standarisasi kerja. Memastikan seluruh sistem memiliki cara pandang yang sama. Dan yang ketiga, analisis dan evaluasi. Dengan diagram ini, kita bisa di mana letak hambatan atau yang memperlambat kinerja sistem kita. Dalam menggambar diagram proses, kita tidak boleh asal memilih bentuk atau bangun datar, karena setiap simbol memiliki arti universal yang sudah distandarisasi oleh ANSI dan ISO. Mari kita pelajari simbol dasar yang pertama. Ada bentuk oval atau terminator. Simbol ini wajib diletakkan di titik paling awal dan paling akhir untuk menandakan start end atau proses. Yang kedua, persegi panjang atau proses. Digunakan setiap kali tindakan, aktivitas, atau kalkulasi yang sedang dilakukan dan menghubungkan mereka semua adalah garis alir atau flow line berupa panah menuju kemana arah proses bergerak. Selanjutnya, simbol yang sangat krusial adalah belak ketupat atau dissection. Ini adalah titik percabangan di mana ada kondisi pernyataan yang membutuhkan pilihan. Biasanya menghasilkan jalur iya atau tidak. Jalur ini akan memisahkan alur kerja kondisi nyata. Lalu jajar genjang atau data mempresentasikan proses input output, misalnya saat sistem menerima data masuk dari user atau mencetak laporan. Terakhir, jika kita terlalu panjang, kita gunakan lingkar kecil atau unpack cancer untuk menyambungkan alur yang terputus tanpa membuat garis silang yang membingungkan, asalkan masih di halaman yang sama. Diagram proses juga disesuaikan dengan kebutuhan analisis kita. Ada 3 jenis yang paling sering digunakan di industri. Yang pertama, flowchart dokumen yang fokus menelusuri alur perpindahan berkas fisik atau formulir antara divisi. Yang kedua, flowchart system. Ini sangat sering digunakan oleh rekan-rekan IT atau teknik industri untuk melihat alur data secara makro dari input, memproses CPU, menyimpan di database hingga menjadi output. Dan yang ketiga adalah swimline diagram. Mengapa disebut swimline? Karena bentuknya mirip jalur kolam renang. Diagram ini memproses berdasarkan peran aktor atau departemen yang bertanggung jawab, sehingga kita tahu persis siapa yang melakukan apa. Agar lebih terbayang, mari kita ambil studi kasus yang sederhana. Proses pemesanan kopi di kafe. Alur yang dimulai dari simbol oval, star. Saat pelanggan datang ke kasir, kemudian masuk ke jajar genjang. Di input, di mana kasir memasukkan pemesanan. Di sini ada titik kritis, yaitu belak ketupat atau dissection. Apa pelanggan mau menambah cemilan? Jika iya, bergerak ke samping menambah pesanan ke nota. Lalu gabung lagi memproses utama. Jika tidak, alur ini langsung menuju ke
proses pembayaran. Setelah pembayaran, sistem mengeluarkan output berupa struk dilakukan proses barista meracik hingga akhir bermuara pada simbol oval N. Standar kopi diserahkan ke pelanggan. Kesimpulannya, membuat diagram proses bukanlah sekedar menggambar simbol, melainkan sebuah cara mematahkan logika pemikiran sistem agar bisa dievaluasi dan optimal secara berkala. Sekian dari saya, terima kasih.